Halo, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran analisis dan perancangan sistem. Kali ini kita akan membahas tentang sistem analysis skills. Nah, ada beberapa skill yang harus dikuasai oleh seorang analis sistem. Yang pertama, seorang analis sistem harus menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang analisis dan analytical thinking. Yang kedua, harus menguasai tentang technical skills. Dan yang ketiga adalah business skills. Yang keempat adalah interpersonal communication skills. Dan yang kelima adalah management skills. Dan yang terakhir adalah ethical qualities. Kita lihat satu persatu. Analytical skills and analytical thinking. Jadi, seorang analis sistem itu harus berpikir secara rasional, kemudian mampu menganalisis satu permasalahan dan merumuskan pemecahan masalahnya. Kemudian keterampilan yang sangat dibutuhkan juga adalah keterampilan menganalisis tentang pembiayaan dari sistem yang akan kita kembangkan nantinya. Di sini menyangkut tentang analisis biaya dan manfaat daripada sistem. Lalu kemudian hasil analisis yang dibuat oleh seorang analis sistem itu juga harus dituangkan dalam bentuk sebuah report analysis. Nah, kemudian karena ini berhubungan dengan proses problem analysis dan problem solving, maka seorang analis sistem itu dituntut harus bisa melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik yang memang mendukung di dalam proses analisis dan perancangan kita. Nah, selanjutnya punya pengetahuan tentang research atau penelitian, bisa berpikir secara kritis, kemudian brainstorming. Jadi dia bisa mengumpulkan pendapat, berdiskusi dengan berbagai sumber dari sistem yang akan kita kembangkan. Dalam hal ini adalah user dan stakeholders lainnya yang ada kaitannya dengan sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian skill forecasting, jadi kemampuan untuk memprediksi tentang sistem yang akan kita kembangkan ini bisa existing atau bertahan sampai kapan. Kemudian punya creativity, keterampilan yang sangat penting di dalam melakukan analisis dan analytical thinking tadi. Kemudian technical skills, jadi ini berkaitan dengan hard skill-nya. Jadi analisis sistem atau analis sistem itu harus punya keterampilan tentang hardware, keterampilan infrastruktur dan network. Jadi ini berkaitan dengan perangkat keras atau teknologi komputer yang akan kita gunakan di dalam proses pengembangan sistemnya. Kemudian punya keterampilan tentang operation system atau sistem operasi, misalnya sistem operasi Windows, Unix atau Linux, dan sistem operasi lain. Kemudian data exchange protocols, seperti pengetahuan tentang FTP, kemudian HTTP, dan lain-lain. Menguasai bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman Java, dan bahasa pemrograman lain yang dibutuhkan di dalam melakukan proses analisis dan pengembangan sistem. Karena biasanya untuk menjadi seorang analis sistem, tentu seorang analis sistem itu pernah menjadi seorang programmer, sehingga pengetahuan atau keterampilan tentang bahasa pemrograman pastilah sudah dikuasai sebelum dia menjadi seorang analis. Kemudian punya keterampilan tentang software application seperti Office, project management, dan lain-lain aplikasi yang kita butuhkan untuk proses analisis dan pengembangan sistem kita. Kemudian skill tentang information system, misalnya menyangkut masalah database, decision support system atau manajemen information system. Lalu menguasai tentang tools-tools di dalam pengembangan sistem informasi. Nah, kemudian keterampilan bisnis yang pertama adalah understanding business domain. Kemudian punya keterampilan tentang strategi bisnis,
Business Process Analysis, jadi punya keterampilan bagaimana menganalisis satu proses bisnis. Kemudian Business Process Modeling, bagaimana melakukan pemodelan daripada satu proses bisnis. Dan yang penting juga adalah Change Management. Jadi jika terjadi perubahan manajemen, maka ini menjamin bahwa analisis sistem itu bisa tetap mensupport data yang dibutuhkan bagi seluruh people members di dalam tim maupun user. Punya keterampilan testing dan jaminan kualitas, kemudian keterampilan komunikasi dan keterampilan consulting. Kemudian yang keempat adalah keterampilan interpersonal, karena sistem yang dibangun itu melibatkan banyak personil, banyak members di dalamnya, termasuk di dalamnya di situ ada user dan stakeholders lain, maka sangat penting bagi seorang analis sistem itu memiliki keterampilan di dalam berkomunikasi. Nah, apalagi bagaimana cara menghadapi orang-orang di dalam satu perusahaan yang mungkin tidak setuju dengan adanya pengembangan sistem yang baru, maka analis sistem di sini harus bisa membangun komunikasi yang efektif supaya orang-orang yang tadinya menolak bisa pada akhirnya menyetujui adanya perubahan sistem yang baru. Lalu bisa bekerja di dalam tim sebaik jika dia bekerja sendiri. Lalu bisa membangun tim, facilitating group, dan managing expectation. Itu bisa menjaga agar supaya harapan dan tujuan dari satu sistem yang akan kita kembangkan itu bisa tetap terus terjaga. Yang kelima adalah management skills. Ini menyangkut tentang bagaimana mengelola sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah karena kita melibatkan banyak orang di dalam tim kita seperti tenaga programmernya, tenaga operatornya, tenaga teknisinya, dan lain-lain, maka kemampuan di dalam manage sumber daya manusia itu juga dibutuhkan. Di samping itu adalah sumber daya biaya, ya, cost resource management, itu juga harus bisa dikuasai oleh seorang analis sistem. Punya keterampilan tentang project management, bagaimana memanage satu project, dan yang selanjutnya adalah bisa memanage jika terjadi risiko dari pengembangan sistem itu tadi. Nah, risk management di sini terkait dalam satu pengembangan sistem, misalnya kalau terjadi kebakaran, banjir, atau misalnya terjadi kerusakan sistem yang menyebabkan data itu harus dilakukan pengumpulan kembali. Nah, ini semua risiko-risiko yang harus terpikirkan oleh seorang analis sistem. Kemudian termasuk dalamnya adalah change management. Jadi bagaimana menjaga agar supaya data yang dibutuhkan di dalam tim dan user itu bisa tetap tersedia apabila terjadi perubahan manajemen. Yang terakhir adalah ethical qualities. Jadi harus jujur, adil. Kemudian etik ini dibangun, kejujuran dan keadilan ini tetap bisa dibangun dan diterapkan dengan seluruh people atau members yang ada di dalam tim kita dan termasuk dengan pemilik daripada sistem itu yang kita kembangkan. Nah, ini penting untuk memaintain kepercayaan diri dan kepercayaan dari seluruh stakeholders yang terlibat di dalam proses pengembangan sistem informasi. Ya, saya kira itulah yang menjadi hal-hal yang sangat penting dikuasai oleh seorang sistem analis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan dikirimkan komennya di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.